Bang lihat aneh tidur di sofa. Memang kalau lagi main kesana tidur tuh selalu di sofa, nggak pernah mau di kamar. Kebiasaan ente? Kebiasaan itu di kamar, di sofa, nggak pernah di kamar. Itu dia kaget. Pagi-paginya dia suaminya nanya, ya emang Mas Angga kesini? Kagak, mau kenapa? Nah itu semalam ibu lihat jam 2 di kamar mandi, kok ada Mas Angga lagi duduk biasa di sofa. Udah biarin aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kemudahan dalam kelancaran rezekinya, diberikan kesehatan, sehat walafiat dimanapun kalian berada. Ya, kali ini gue lagi silaturahmi nih sama abang kita ini. Ya, biasanya gue jalan-jalan ya. Kali ini gue pengen podcast kali-kali ya, mungkin ada sedikit cerita tentang ya di luar nalar ya kan, ya di luar logika, ya masalah mistis ataupun yang berkaitan dengan makhluk astral. Siapa tahu dalam cerita ini bisa menjadi suatu buat pengetahuan kita pribadi dan buat sahabat-sahabat kalian. Di sini samping gua ada Bang Angga. Teman kita mau mungkin sedikit menceritakan sesuatu yang pernah dialamin, kejadian-kejadian yang dialamin. Nah, nanti di sini cerita kita lanjut. Sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe, like and comment. Komennya tentunya baik-baik saja, oke? Bantu kita dalam membangun channel ini, bangun aneh nih. Mudah-mudahan channel kita makin berkembang. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut ke ceritanya. Oke, assalamualaikum Bang Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Nggak kemana-mana kan nih? Kagak. Nggak ada acara kan? Kagak ada acara. Nah, pertama-tama aneh kesini. Kembaliannya 10.000. Kita aneh silaturahmi. Yang kedua mau bikin podcast nih, ya kan? Podcast tentang cerita nih. Mungkin ente punya cerita nih, abang punya cerita yang sedikit-sedikit di luar nalar ya, atau gimana Bang? Ada bocoran dikit kan nih? Cerita apa nih? Cerita sih lumayan banyak Bang. Salah satunya aja. Salah satunya waktu itu pernah, ini di luar nalar, pernah waktu ini rumah kebetulan rumah orang tua. Aneh waktu itu belum masih sendiri, belum menikah. Biasanya kalau habis pulang kerja selalu aneh itu izin sama pamit sama orang tua untuk tidur di sini. Tiba sewaktu ketika itu aneh tuh nggak izin sama orang tua, langsunglah tidur di sini. Cuman orang tua udah berpikirannya pasti ini pulang ke pengasinan. Nah, pada saat subuh, adik tuh lagi mau sholat subuh, dia melihat aneh sama motor aneh ada di rumah orang tua. Betul. Padahal saya dan motor saya itu ada di pengasinan. Oh gitu, jadi beda tempat. Beda tempat. Oke. Itu bukan saudara kandung aja atau tempat kandung, bahkan pernah nih main di Kayu Manis, Jakarta Timur. Mungkin kalau para subscriber yang udah sering mengikuti channelnya Dijebah ini, Jakarta Timur Kayu Manis tepatnya. Dan itu selalu kalau misalkan selalu nginep lah di sana waktu bujangan. Selalu kalau misalkan paling cepat itu hari Jumat, paling lambat itu hari Sabtu. Suatu ketika sama aneh nggak ke sana.
Udah ngabarin tuh sama lakinya dah, sama ponakan sepupu. Oh, ya udah mas, nggak apa-apa. Ini dia lebih ekstrim. Jam 2 malam itu istrinya lagi mau kamar mandi, tiba-tiba ngeliat aneh tidur di sofa. Memang kalau lagi main kesana tidur tuh selalu di sofa, nggak pernah mau di kamar. Kebiasaan ente? Kebiasaan itu di kamar, di sofa, nggak pernah di kamar. Itu dia kaget. Pagi-paginya suaminya nanya, ya emang mas Angga kesini? Kagak, mau kenapa? Nah itu semalam ibu lihat jam 2 di kamar mandi, kok ada mas Angga lagi tidur biasa di sofa. Udah biarin aja mah. Jadi gitu kejadiannya. Tapi ente di posisi di Bekasi. Tapi kejadian di Jakarta Timur. Ada lagi yang lebih ekstrim. Orang kalau lagi ginin tanah, apa sih namanya ini? Ngorek-ngorek tanah, udahnya kan jari-jari sakit. Ini mah kakak ipar tuh dia. Kebetulan kakak waktu itu yang tinggal di sini. Pak, itu siapa? Ngorek tanah, kalau pakai cangkul apa? Emang apa? Itu pakai tangan dia. Lu nyariin aja si Angga kayak gitu. Nyangkut. Malam-malamnya karena kenapa? Normalnya kan kalau orang pakai cangkul pakai tangan kan sakit. Bekas. Udah gitu mukul debong pisang agak sakit. Megang air panas saya ini tuh agak sakit. Kalau lagi kayak begini mah, makanya bingung nih. Jalanin aja udah. Pernah naik motor dari Cikarang ke Bekasi. Normalnya berapa ya bang? Bekasi ke sekarang. Ya kalau jalan santai Gang Monyet Jabodetabek 1 kalau nggak salah dah. ya paling lama ya malah sejam lah. Aneh 30 menit bang. Itu kalau macet. Itu 30 menit bang. Lalu motor Vespa tahun 2004. Motor Vespa, motor Smash tahun 2004 motor Smash kebetulan punya cewek waktu itu orang Cikarang kerja di LG. Iya. Ceweknya dulu orang namanya asalnya dari Kuningan. Dia sendiri juga bingung. Ini tahun berapa ya? Tahun 2005-2006 bang. Lama juga ya. 2005-2006 kejadian yang kita tuh tidur ada di sini orangnya padahal benarnya di sana itu tahun 2008-2009an. Jadi seperti itu banyak hal-hal unik yang kita alami yang di luar nalar. Ya kembali lagi kepada pemirsa ya yang ada di channel kemari gitu. Kita juga nggak tahu mungkin semua pernah mengalami hal ini, cuman ini nggak pernah sekali, lebih dari berkali-kali. Yang aneh khawatirkan takutnya aneh melenceng dari jalan Allah. Itu aja. Tapi sering ente di sini kejadian di tempat lain. Setempat saudara ente nih. Setempat saudara ente ini telepon nggak? Hanya. Nah kemarin ente dulu dari sini. Siang kan telepon. Telepon. Orang tua yang ngangkat. Ade, emang Mas Angga semalam kesini? Enggak, orang Mas Angga ada di rumah kok tidur. Nah, itu orangnya lagi tiduran aja di kamar. Orang dari semalam dia tidak kemana-mana. Kalau ke sono pun juga ke kayu manis kan selalu bilang sama Pak De. Enggak emang kenapa? Enggak semalam Pak De begini-begini. Udah jadiin aja, Masmu memang begitu. Selalu tuh yang paling aneh itu jawabannya selalu tuh orang-orang sekitar tuh udah biarin aja. Udah biarin aja si Angga mau begini. Udah biarin aja si Masmu main begini. Itu biasanya di tempat saudara ente nih. Di tempat biasa mungkin teman kerja atau teman lain lah gitu. Pernah kejadian itu nggak? Pernah kejadian. Padahal ini lagi ngajar. Kebetulan ini guru nih lagi ngajar. Kebetulan hari itu ada rapat. Orang lain melihat aneh-aneh di dalam rapat. Ada lagi ngajar sore. Kan nggak mungkin. Ngajar sore maksudnya dari siang sampai sore. Kebetulan waktu itu tuh tahun 2011-2012 megang kelas penuh.
Kalau dulu kan ngajar itu nggak boleh namanya satu kelas, misalkan kelas 3A, 3B digabung nggak boleh, harus terpisah. Kalau sekarang kan boleh. Itu. Ini luar biasa dah kenangannya. Sampai hari ini pun juga masih bisa dah. Puyeng. Ente merasa aneh nggak? Maksudnya kok gue bisa begitu tuh? Ya maksudnya, lah kan ada di sini. Kok gue ada di sono? Ente merasa aneh nggak? Ya dibilang aneh mah aneh. Terus sudah pernah apa mungkin ya cari tahu atau Cari tahu, mengkaji lah gitu kan? cari tahu sendiri, cari tahu ke orang-orang yang lebih mengerti lah akan hal terutama agamanya, yang kedua akan hal ilmu metafisikanya. Bahkan pernah nanya ke salah satu habaib yang ada di Pondok Hijau, mungkin beliau masih hidup sampai hari ini. Bahkan sampai nanya ke yang sekarang udah jadi istri, omnya istri itu yang di Perumna 1, yang bikin bulu kuduk merinding. Poinnya sama Dari kedua orang itu. apa tuh poin itu? Kamu itu bukan tanggung jawab lagi orang tua kamu. Bukan tanggung jawab lagi orang tua kamu. Apa hubungannya dengan apa? Dengan hal yang aneh ini? Hubungannya apa tuh? Ya aneh tanya, tapi saya selalu berpindah-pindah. Jawabannya itu aja yang perlu kamu tahu. Kamu nggak perlu mencari siapa kamu sebenarnya, siapa guru kamu. Nanti akan ada orang yang datang untuk menjadi guru kamu. Yang jelas banyakin sholawat, banyakin zikir. Dulu kamu kotor, dulu kamu jelek, dulu kamu punya pekerjaan yang gak bagus menurut agama dan negara bertentangan. Sekarang jadilah kamu manusia yang lebih baik lagi. Tapi bagusnya kamu gak mengakui. Kan banyak banget orang yang punya kayak gitu-gitu. Mohon maaf, sombong. Mohon maaf, kayak kasus yang mungkin Lia Heden yang mengaku-ngaku Tuhan. Cuman satu ujinya, aneh minta itu takut. Minta takut. Takut sama Allah. Iya, itu perlu kita takut sama Allah, karena kita sebagai makhluk, ya makhluk yang benar-benar lemah, Bener. nggak ada kekuatan selain Allah kan, karena kita ciptaan bukan pencipta, kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah gitu. Kita perlu takut. Nah ini baik lagi nih bang, setelah ente bertanya dengan ahlinya, Baik agamanya, Iya. baik metafisikanya ya. Dan sampai saat sampai saat ini ente masih merasa seperti itu, masih ada kejadian seperti itu. Gini adik, Anda udah jelas berangkat kerja, diantar sama dia, sampai biasa kalau ini mah sampai depan pagar. Aku berangkat mah, ya hati-hati, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selang beberapa lama kemudian ada yang ucapin assalamualaikum. Kamu tanya, suaranya bagaimana? Mirip, sangat mirip kayak kamu ya. Terus kamu jawab nggak? Aku jawab, waalaikumsalam. Cuman karena aku waktu itu lagi masak, buru-buru karena kamu kan jam 10 kadang-kadang udah pulang lagi minta makan. Kadang paling lambat ke jam 12 lalu kamu makan siang. Aku hanya tanya waalaikumsalam. Jadi aku udah jawab. Tapi kok kamu nggak masuk-masuk? Aku bilang, motor kamu nggak ada, kamu nggak ada juga. Oh gitu. Jadi terdengar suara ya masuk masuk rumah ya, dengan motor. Dijawablah sama istri gitu. Tapi tidak langsung melihat fisik. Nggak lihat fisik. Cuman yang jelas memang kebetulan lagi nyiapin buat makan siang kan, masak biasa ada bini. Ya, kalau itu Pak, padahal itu kejadian itu siang ya? Pagi dah. Pagi. Orang selang beberapa menit kita berangkat, dia bini langsung nyiangin masakan. Tiba-tiba ada yang bilang assalamualaikum. Ya, maka kita takutnya apa yang gue pikirkan takutnya hal negatif. Iya.
kan. Kalau yang positif mudah-mudahan sih positif ya, itu hal negatif. Karena setahu aneh kan kalau jin itu bisa menyerupai siapapun kecuali nabi ya, kecuali nabi nabi nggak bisa disamakan, nggak bisa mereka itu nggak bisa menyerupai gitu ya. Kalau kita mungkin bisa diserupai. Nah, tapi selama kejadian di 2005 itu kan ya, 2005 ya, sampai sekarang ada nggak hal-hal yang negatif nih ke keluarga? Banyak bang. Belum lama ini kejadian bola api masuk ke teras rumah. Belum lama ini bini di kamar mandi dikerokin. Sebelum lama ini lagi itu waktu Ani tinggal di kontrakan, bocah dulu kan masih udah sampingan ini ngegojek. Sore biasa bini kan bikinin teh manis buat Ani pulang ngegojek. Itu dalam keadaan panas langsung diminum sama tuh bocah habis. Bini langsung nelfon Ani, ya lagi di mana? Lagi gojek di mana? Di sini biasa, tempat biasa. Pulang kira namanya ada apa-apa kan dia buru-buru pulang bang. Nggak taunya laporan itu Arjun tadi minum air panas banget teh manis biasa buat kamu. Takutnya aku malamnya, namanya bocah kan masih tipis, jangankan bocah kita aja takutnya menekut kan. Iya. Apalagi air panas itu ya. Iya, udah ntar malam kita lihat dah. Kalau misalkan malam begitu ya kita mau nggak mau bawa ke dokter. Bilalanya kagak kenapa-napa. Kita tanya kenapa. Itu ada haus minta minum. Itu. Waktu itu anak usia masih 3-4 tahun. Sekarang dia kan udah usia 7 tahun. Jadi gitu dah kisah-kisah unik yang di luar nalar, baik yang aneh sadari maupun yang tidak aneh sadari. Ini banyak hal-hal kejadian yang seperti itu, apalagi kalau yang mengenai hal-hal kepepet. Terus selalu aja kadang-kadang pertolongan Allah itu datang tepat waktu, walaupun datangnya entah itu ada yang ngasih minjem, ada yang ngasih cuma-cuma, ada yang datangnya tiba-tiba, ada yang perginya tiba-tiba hilang, ada yang apa segala macamnya. Ya sampai hari ini kita masih terus mengkaji. Iya. Jangankan mengkaji tentang huruf M, N, N, K, A, J, I. Huruf A aja itu panjang artinya. Huruf Ba misalkan, kalau nggak salah cerita Sunan Kalijogo kan, Ba itu panjang maknanya. Seperti itu. Cuman makalahnya pribadi jauh pemirsa di subscriber derajah dari agama. Ini mah masih jauh. Iya. Yang jelas ya kita sama-sama aja yang namanya hidup tempatnya capek. Kalau kata Guru Haji mah hidup mah tempatnya kita cari amalan yang baik. Ini bukan amalan yang nyambet segala macamnya, bukan. Iya, ya mungkin itu salah satunya ya, salah satu yang sedikit membekas kali ya. Bener Ya, mudah-mudahan sih ya kita ngedoain ente juga supaya tidak apa ya, yang hal negatif itu jauh, ya kan, jauh dari hal negatif, yang hadirlah yang positifan gitu. Ya semua kita tentunya sama-sama belajar. Namanya kita di dunia kan pasti kita belajar. Apa sih yang harus kita bekal kan, buat bekal kita nanti di akhirat gitu. Iya betul. Semua itu ya ilmu ya kan. Pengalaman tuh ilmu juga gitu. Pengalaman yang baik maupun yang buruk itu suatu ilmu buat kan nanti perbaikan diri ya kan. Gitu. Ya mudah-mudahan sih kita doain dah ente sehat-sehat selalu nih Bang. Amin. Ya kan? Amin. Terus diberikan apa ya, keselamatan. Amin. Entah di rumah maupun di luar rumah gitu. Diberikan panjang umur ya, murah rezekinya, banyak rezekinya gitu. Dan selalu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Kabul.
Iya, sama juga doain kan, doain gue juga nih, doain kita juga biar Dapat sehat. omongan. Iya, itu. Iya harus kudu itu mah. Ya Allah. Nih kita balik lagi ke pemirsa Jebah Adventure. Ya, ini balik semuanya ke pendapat kalian masing-masing. Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Buang jauh-jauh. Yang hal-hal positif ambil. Kalau itu sekiranya baik buat para pemirsa sahabat nih. Ya mungkin ini dulu dah ceritanya ya. Mungkin ya ini doang yang baru obrolan biasa aja. Obrolan santai. Serius tapi santai. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat pengetahuan sahabat-sahabat. Dan aneh akhiri dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan nanti kita di video selanjutnya cari-cari tempat lah, cari-cari tempat yang asik ya, terus cari-cari pengalaman yang mungkin ada sejarahnya atau petilasan ya, kurang tahu bagaimana, nanti kita saksikan terus ya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.